Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Bu Ika Nurul Komari dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini ya, ini khusus bagi yang mengambil mata kuliah manajemen operasi ya. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang sumber daya manusia dan desain kerja. Dalam manajemen operasi ya, SDM itu merupakan bagian yang sangat penting ya untuk suksesnya sebuah proses operasi. Nah, agar proses operasi itu berjalan dengan lancar ya, sehingga perlu ada desain kerja yang baik. Nah, pada materi ini ya, kita akan fokus pada bagaimana sebuah proses operasi ya, ini mengintegrasikan tenaga kerja dalam proses transformasi. Sehingga kalau kalian ya Bapak Ibu, Mas, Mbak ya, ketika di manajemen SDM itu ada materi tentang pengembangan SDM ya. Nah, di manajemen operasi ya, ini bagaimana SDM itu merupakan bagian dari sebuah proses transformasi, sehingga di sini kita perlu adanya perancangan tugas kerja ya, sehingga dalam pengambilan keputusan strategi SDM ya, yang terdiri dari di sini ada perencanaan tenaga kerja, kemudian desain kerja dan standar tenaga kerja ya, ini perlu kita pikirkan dengan baik. Nah, di sini kita lihat ya bahwa perencanaan tenaga kerja ini berkaitan dengan bagaimana pengambil kebijakan ya itu perlu menyusun atau mengangkat staf ya untuk menangani tentang stabilitas tenaga kerja dan schedule kerjanya. Sementara pada job design ya ini lebih mengkhususkan ya bagaimana tugas-tugas itu membentuk sebuah pekerjaan ya, baik itu untuk individu ya maupun untuk tim ya atau kelompok kerja. Kemudian standar tenaga kerja ya, ini kita perlu mempertimbangkan ya bagaimana waktu yang diperlukan oleh tenaga kerja, kemudian untuk melakukan kegiatan kerja tertentu dalam kondisi kerja yang normal. Nah, ini nanti perlu diperhatikan juga ya, tenaga kerja ya dalam bekerja dengan kondisi yang normal ya itu seperti apa ya. Sehingga di sini perlu adanya standar tenaga kerja ya, dan kita perlu mendiskusikan ya bagaimana konsep pengukuran kerja ya, atau mungkin lebih dikenal dengan work measurement. Nah, sebuah kerja ya, a job ya, ini merupakan sebuah rangkaian tugas-tugas yang dilakukan oleh seseorang secara mendasar ya, yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, dalam bekerja ya ini mungkin tenaga kerja ini perlu melakukan pengulangan-pengulangan kerja yang sama ya berkali-kali. Nah, di sini saya contohkan bagaimana mempersiapkan makanan tertentu di rumah makan, kemudian bagaimana standar untuk pemadaman kebakaran ya, kemudian mengemudikan kendaraan umum dengan rute tertentu. Nah, sekarang di era digital ya, sebuah pekerjaan ya ini perlu adanya perencanaan dengan baik ya, sehingga sebuah kerja ya, job ini perlu ada blueprint ya, apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari seorang yang mempunyai pekerjaan. Nah, dalam hal ini ya ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kita identifikasi ya ke depan ya kaitannya dengan SDM dan desain kerja ya. Yang pertama adalah job design, kemudian job specialization, job expansion ya, tools of method analysis, ergonomics, dan standar-standar tenaga kerja atau labor standards. Nah, kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran ya berkaitan dengan persyaratan-persyaratan dari sebuah
desain kerja yang bagus, yaitu seperti apa ya. Kemudian visualisasi tempat kerja, ya ini juga penting ya. Orang bisa nyaman bekerja, ya itu kalau sudah bisa melihat situasi pekerjaannya seperti apa ya. Ini sehingga sebelum ada kerja yang disampaikan, ya ini perlu adanya visualisasi tempat kerja. Dan mungkin juga ini berkaitannya dengan siapa saja yang terlibat dengan kita ya. Nah, ini perlu adanya isu-isu etik ya dalam sumber daya manusia. Nah, sehingga di sini ya kita bisa identifikasi bahwa sebuah tujuan strategi sumber daya manusia ya itu adalah bagaimana kita mengelola tenaga kerja dan desain kerja sehingga orang-orang itu bisa termanfaatkan secara efektif dan efisien. Nah, di sini ya yang perlu kita garis bawahi bahwa manusia itu dimanfaatkan secara efektif dalam lingkup kendala keputusan manajemen operasi, dan manusia memiliki mutu kehidupan kerja yang baik dalam suasana yang saling terikat dan saling percaya. Nah, inilah dalam sebuah proses transformasi ya kita perlu mempertimbangkan ya siapa saja orang-orang yang akan bekerja dengan kita ya, dan kita perlu menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita bisa supaya ya mutu kehidupan kerjanya itu bagus. Nah, mutu kehidupan kerja ya, atau mungkin di beberapa literatur buku-buku asing ya, nah ini terkenal dengan quality of work life ya. Quality of work life yang baik ya, ini adalah suatu pekerjaan ya, itu yang tidak hanya aman dan kompensasinya sebanding, namun juga pekerjaan yang memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis yang cukup. Nah, ini jadi dalam sebuah kerja ya ada yang pekerjaannya di kantor, ada yang pekerjaannya di pabrik, ada yang pekerjaannya mungkin di ruang terbuka. Nah, ini untuk bisa memfasilitasi mutu kehidupan kerja baik secara fisik ya maupun dengan orang-orang yang terlibat ya itu seperti apa. Nah, supaya ada ini namanya mutual commitment ya, saling terikat, yaitu bahwa keadaan di mana manajemen dan karyawan itu berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini ada mutual commitment ya dan mutual trust ya, bahwa sebuah keadaan di mana kebijakan yang masuk akal dan tertulis yang diterapkan secara jujur dan adil ya menjaga agar manajemen dan karyawan itu bisa saling merasa puas ya. Walaupun kepuasan itu juga dalam tanda kutip relatif ya, tapi sepanjang ya orang-orang yang ada di dalam tim ya saling mendukung, saling percaya ya, saling terikat ya. Nah, ini insya Allah ya tujuan akan tercapai. Nah, ini dalam bukunya Heizrender ya, ini ada kendala-kendala ya dalam strategi sumber daya manusia. Nah, ada yang pertama itu namanya produk strategi ya. Nah, ini untuk bisa mencapai strategi produk ya, apa yang perlu disiapkan ya berkait dengan skill yang dibutuhkan, kemudian bakat yang dibutuhkan ya untuk menciptakan produk. Kalau sekarang ya era digital ya terkini ya orang sangat cepat berkreasi dan di tingkatan perusahaan ya itu berinovasi. Nah, ini kan orang-orang yang bertalenta ini bisa menghasilkan kreasi dengan baik ya. Kemudian dalam menghasilkan produk ya, nah ini material apa ya, bahan-bahan apa yang akan digunakan ya, mungkin sama-sama baju ya. Nah, tapi baju yang nyaman itu seperti apa ya? Ada yang bahannya mungkin dari katun ya, ada yang bahannya mungkin dari jin ya. Nah, ini khusus untuk strategi produk ya, ini pertimbangan material sangat penting ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ya, ini kaitannya dengan keamanan ya. Keamanan produk itu seperti apa ya? Keamanan ketika bisa menciptakan produk dalam proses transformasi, dan juga nanti ketika produk jadi ya itu aman bagi
pengguna atau user ya. Nah, kemudian strategi yang lain ini kapan harus dilaksanakan ya, ini berkaitan dengan adanya penjadwalan ya. Nah, penjadwalan ini ya seorang manajer operasi ini juga perlu ya mengidentifikasi ya jadwal ya, jam per harinya ya, atau waktu per tahunnya, apakah per bulan, per trimester ya, atau per semester dan lain sebagainya. Dan mungkin perlu ya beberapa produk yang itu kontinu ya. Nah, ini perlu adanya stabilitas penjadwalan. Kemudian di mana harus dilakukan ya. Nah, ini ada yang namanya location strategi atau strategi lokasi ya. Nah, kaitannya dengan strategi lokasi ya, kalau di pegunungan ya, nah kaitannya dengan iklim ya, mungkin ada beberapa perusahaan yang menghasilkan produk ya seperti perusahaan susu ya. Nah, ini kan sangat rentan dengan iklim ya. Nah, ini perlu menetapkan ya, mengambil keputusan ya harus di daerah yang tinggi ya. Nah, kemudian kaitannya dengan temperatur juga ya, suhu ruangan itu harus menciptakan suasana kerja yang penuh semangat ya. Kalau terlalu dingin ya, nah itu kan kita juga fokusnya nanti ke dingin ya, pikiran tidak fokus ke tanggung jawab pekerjaan, atau mungkin kepanasan ya. Nah, kalau kepanasan pun ya kita juga tidak akan bertahan lama dalam bekerja ya. Kemudian juga mungkin berbagai gangguan ya, gangguan suara ya, atau mungkin kebisingan ya. Nah, ini kan juga penting ya, beberapa orang ya mungkin di lingkungan kantor ya butuh fokus yang sangat tinggi ya, ini tidak bisa kantornya yang dekat dengan mungkin proyek pembangunan gedung yang itu ada tiang pancang tang-tong. Nah, ini kan bisa buyar ya toh. Demikian pun juga ya mungkin di lingkungan pabrik ya. Nah, ini kaitannya dengan noise ya, mungkin perlu adanya peralatan-peralatan yang bisa menjamin keamanan dan kesehatan tenaga kerja, sehingga mungkin perlu alat pelindung ya, mungkin perlu las ya. Nah, las itu kan di samping mempercikkan api ya dan juga suara, nah sehingga mungkin perlu pelindung kepala ya, ini untuk menghindari noise ya. Nah, kemudian kaitannya dengan pencahayaan ini juga penting ya. Beberapa job ya, pekerjaan ya, seperti misalnya kalau sekarang orang ini ya lebih banyak menggunakan gadget ya atau laptop. Nah, ini kan juga lampu ruangan itu yang perlu dukungan ya. Kalau gelap itu nanti juga mengganggu kesehatan mata ya. Atau mungkin kaitannya misalnya sebuah kerja untuk desain baju ya. Nah, ini kan juga perlu pencahayaan ruangan yang cukup ya, supaya pekerja ya yang melaksanakan desain baju ya ini merasa cukup pencahayaannya sehingga bisa mendesain dengan baik. Nah, yang terakhir ya kaitannya dengan keputusan strategi ya, ini adalah kualitas udara. Nah, ini kalau di luar ruangan ya, terutama ya mungkin beberapa negara menghadapi beberapa musim ya. Kalau di Indonesia kan hanya kemarau dan musim hujan ya. Nah, ini bagaimana kalau sebuah kerja ya yang khususnya yang kaitannya dengan kualitas udara ya yang di luar ruangan ya, ini supaya para tenaga kerja ini bisa menghasilkan pekerjaan yang baik ya. Kemudian kaitannya dengan prosedur ya. Nah, ini perlu adanya strategi proses ya. Nah, di sini beberapa hal yang menjadi perhatian ya, kaitannya dengan teknologi yang digunakan ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi yang digunakan ya, mungkin penting juga memperhatikan ya mesin-mesin ya dan peralatan yang digunakan, dan tentunya juga keamanan ya, supaya melindungi para pekerja ya, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian who ya, atau siapa ya yang melaksanakan. Nah, ini mungkin setiap individu itu punya karakter yang berbeda ya. Nah, mungkin kaitannya dengan kekuatan dan
kelelahan ya. Nah, ini kan setiap orang itu punya daya fisik yang berbeda-beda ya, tapi ya ini perlu adanya standar tadi ya, bahwa satu satuan kerja, jam kerja ya mungkin yang umum ya sesuai dengan standar dunia ya itu adalah 8 jam kerja sehari. Kemudian kaitannya dengan proses informasi dan respon yang setiap individu itu juga ada yang responnya sangat cepat, ada yang responnya cepat ya, ada yang responnya biasa-biasa, ada juga ya ini mungkin karena usia ya. Nah ini sehingga ini siapa yang bertanggung jawab dalam sebuah kerja ya ini perlu diidentifikasi individu yang bertanggung jawab ya. Kemudian kaitannya dengan strategi layout ya. Nah, ini perlu diidentifikasi ya kaitannya dengan produk yang dihasilkan ya. Kemudian sarana dan prasarana ya, sehingga ini ada beberapa alternatifnya ya, yaitu adalah posisi tetap, kemudian proses ya, atau lini perakitan, atau menggunakan work cell ya, atau menggunakan produk. Nah, selanjutnya kita perlu menentukan bagaimana kebijakan kestabilan tenaga kerja, sehingga di sini perlu mempertimbangkan biaya perekrutan dan pemberhentian karyawan ya, dan juga kaitannya dengan upah ya. Nah, ini mungkin standar ya untuk tenaga kerja ya, ada UMR ya. Dan ya yang penting lagi ya itu adalah bagaimana menjaga jumlah karyawan secara konstan. Nah, ini kalau beberapa perusahaan ya bagi karyawan yang sudah lama ya, nah ini kan karyawan tetap ya. Tapi sekarang kecenderungannya ya ini kan per project ya, by project. Nah, sehingga orang ya kecenderungannya sekarang ya itu adalah bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah dilaksanakan, karena zaman sekarang ya dengan adanya era digital ya mungkin orang juga multi talenta ya, ada kreativitas yang dibangun dari setiap individu. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM. Nah, secara umum ya kaitannya dengan jadwal ya itu ada 5 hari ya, dalam 1 minggu ya, dan 8 jam per harinya, atau secara umum 40 jam kerja. Nah, di sini kita melihat ya mungkin kecenderungan sekarang adalah flex time ya, bahwa setiap karyawan ini perlu dengan batasan tertentu ya bisa menghasilkan jadwal kerja mereka sendiri. Yang penting ya ada yang menetapkan bahwa 40 jam kerja per minggu. Nah, ini 40 jam kerja tidak harus 5 hari, boleh 4 hari, tapi dengan ketentuan jumlah jam kerjanya ditambah ya, sehingga 10 jam kerja per hari, tapi masuknya 4 hari, sehingga 3 hari yang lain ya itu bisa untuk aktivitas yang lain, atau mungkin dengan minggu kerja yang fleksibel gitu. Nah, ini boleh ya, ada minggu yang padat tapi ada juga minggu yang longgar, atau mungkin juga dengan part time status ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk bisnis jasa ketika mengalami fluktuasi permintaan yang tinggi. Nah, ini biasanya tingkat turnover ya pada part time status ya ini sangat tinggi. Nah, selanjutnya ya kaitannya dengan penggolongan kerja dan peraturan kerja ya, kita perlu identifikasi ya spesifikasi pekerjaan ya, itu siapa yang akan mengerjakan ya, kapan pekerjaan perlu dilakukan, dalam kondisi apa, dan mungkin ada fleksibilitas karyawan dalam pekerjaan ya. Nah, sehingga mungkin juga bisa jadi mengurangi fleksibilitas fungsi operasi ya. Nah, ini contohnya misalnya tadi ya jadwal yang diperpadat. Nah, ini kan karyawan diberi fleksibilitas dalam waktu ya, sehingga juga bisa memberikan jadwal yang lebih baik dan itu lebih efisien. Selanjutnya di sini kita lihat ya desain kerja ya, ini ada beberapa macam, tadi sudah kita sampaikan ya. Ada job specialization, job expansion ya, kemudian komponen psikologis, tim mandiri ya, kemudian sistem insentif dan motivasi,
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ergonomi dan metode kerja serta visualisasi tempat kerja. Nah, kaitannya dengan job specialization ya. Nah, ini perlu melihat ya bahwa ada pembagian tenaga kerja yang itu tugasnya unik ya. Nah, setiap orang itu oleh Yang Maha Kuasa ya itu kan diberi kelebihan dan kelemahan. Nah, justru kelebihan-kelebihannya ini kita identifikasi yang itu bisa memberikan kontribusi nyata bagi organisasi. Nah, sebenarnya labor specialization ya ini sudah diawali di abad 18 ya oleh Adam Smith ya, yang pada prinsipnya di sini bahwa dalam melakukan pekerjaan, mengembangkan keterampilan ya ini setiap orang itu proses belajarnya ya ini berbeda-beda ya. Nah, tapi terutama bagi pekerjaan yang rutin ya. Nah, ini setiap orang ya dengan keterampilannya masing-masing ya ini ada yang bisa melakukan lebih cepat, ada yang bisa mengerjakan lebih lama. Nah, ini perlu mengidentifikasi ya spesialisasi masing-masing orang ya, sehingga dalam memberikan tugas ya ini diberikan pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya. Nah, sehingga di sini juga perlu adanya peralatan yang spesialisasi bagi orang-orang ya yang membutuhkan ya, sehingga kalau sekarang ya era digital ya toh, nah mungkin perlu ada alat-alat baru ya, dan orang ada yang belajar cepat dengan peralatan baru tersebut. Nah, diberi kepercayaan untuk bisa dengan potensinya bisa menghasilkan karya-karya yang bagus untuk kinerja organisasi. Nah, yang tak kalah penting juga ini Charles Babbage ya ini memberikan sebuah terobosan kaitannya dengan bahwa seorang karyawan itu perlu ya penghargaan ya berupa upah yang tepat ya untuk memberikan penghargaan atas keahlian yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk perluasan kerja ya di sini ada variasi-variasi pekerjaan ya, diantaranya di sini ya ada job enlargement ya, pemekaran pekerjaan ya, ada job rotation ya, job enrichment ya ini pengayaan ya, dan mungkin pemberdayaan karyawan ya, employee empowerment. Nah, di sini ya dijelaskan ya bahwa perluasan pekerjaan ya berkaitan dengan perluasan secara horizontal ya, di mana seorang pekerja ini diberikan variasi tugas-tugas yang membutuhkan keahlian yang sama. Nah, tapi dalam lini horizontal ya. Sementara pada job rotation ya, nah ini perlu adanya pengayaan ya yang terjadi mungkin dengan adanya penambahan tugas ya. Kemudian mungkin juga bisa berpindah dari satu pekerjaan yang terspesialisasi ke pekerjaan yang terspesialisasi lainnya. Nah, ini biasanya beberapa organisasi ya itu ada per 2 tahun ya ini ada rotasi kerja, atau mungkin juga beberapa organisasi ya ini memindahkan karyawan ya di kota yang lain ya supaya ada potensi yang lebih baik ya. Kemudian untuk perluasan kerja secara vertikal ya, nah ini job enrichment ya, di mana setiap individu dalam organisasi ini diberi kesempatan ya mungkin dengan unsur perencanaan dan pengendalian ya dalam melibatkan sebuah aktivitas ya mungkin rutin dikerjakan sehari-hari ya, tapi ada pelibatan yang lain supaya ada variasi. Nah, sementara yang terakhir ya untuk pengembangan SDM di sini ada employee empowerment ya, di mana di sini setiap karyawan diberi tanggung jawab yang lebih besar terhadap keputusan yang biasanya berkaitan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, sehingga di sini ya setiap karyawan ya diberi kesempatan untuk lebih khusus pada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, inilah contoh ya bagaimana ada pekerjaan job enrichment dan job
enlargement ya, ada perluasan secara vertikal dan juga ada perluasan secara horizontal. Nah, hal lain ya yang kaitannya dengan strategi SDM ya, ada komponen psikologis dalam desain kerja ya, di mana di sini perlu desain yang memfokuskan pada bagaimana mendesain pekerjaan setidaknya memenuhi beberapa kebutuhan minimal kejiwaan ya. Nah, kaitannya dengan variasi keterampilan, identitas kerja, signifikansi kerja, otonomi dan feedback. Nah, ada sebuah studi Hawthorne ya. Nah, di mana Hawthorne ya itu perlu mengenali psikologis ya masing-masing pekerja ya, di mana di sini dilihat ya bahwa ada kelompok karyawan ya diberi fasilitas ya, ada yang tidak diberi fasilitas, ada yang diberi fasilitas, tapi nampaknya ya di sini ya perbedaan individu itu lebih dominan dalam menentukan apa yang diharapkan oleh karyawan atas pekerjaan dan pemikiran karyawan mengenai bagaimana seharusnya kontribusi mereka pada pekerjaan. Jadi ya keterlibatan orang-orang yang ada dalam pekerjaan ya itu lebih memberikan kontribusi nyata daripada hanya organisasi yang hanya memberikan fasilitas-fasilitas, tapi hubungan antar orang-orang yang ada dalam tim itu kurang bagus. Nah, sehingga ini kita lihat potensi individu yang ada dalam sebuah tim ya. Kalau mereka bisa mempersembahkan potensinya ya, ini akan memberikan kontribusi yang lebih bagus ya, sehingga menjadi kinerja tim dan dampaknya pada kinerja organisasi. Oke ya, ini studinya Hockman dan Oldham ya, kaitannya dengan berbagai macam desain pekerjaan, kaitannya dengan variasi keahlian ya, bahwa sebuah kerja itu menuntut pekerja untuk menggunakan berbagai keahlian dan bakat ya. Kemudian identitas pekerjaan ya, di mana sebuah pekerjaan ini memungkinkan pekerja memandang pekerjaan tersebut secara menyeluruh ya. Nah, ini kan sebuah individu ya yang melaksanakan aktivitasnya ya sehari-hari ya, sehingga itulah identitas kerjanya ya. Kemudian pentingnya pekerjaan ya, ini memberikan sebuah perasaan bahwa pekerjaan tersebut itu mempengaruhi kehidupan organisasi dan masyarakat. Nah, kenapa orang sangat getol memperjuangkan pekerjaannya ya? Itulah kepentingan individu dalam sebuah organisasi. Kemudian kaitannya dengan otonomi ya, bahwa seseorang dalam melakukan pekerjaan ya itu punya kemerdekaan, ketidaktergantungan dan keleluasaan terhadap bagaimana dia menghasilkan kerjanya tersebut. Dan bahwa yang terakhir di sini ya feedback atau umpan balik ya, bahwa pekerjaan itu harus memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu atas kinerja yang diharapkan. Nah, kemudian di sini ada beberapa perluasan kerja ya, dari sejak yang paling rendah itu spesialisasi, enlargement, enrichment, empowerment. Nah, yang paling bagus itu adalah tim kerja mandiri ya, self-directed team ya. Nah, di sini perlu mengandalkan kontribusi karyawan dan memberikan lebih banyak tanggung jawab karyawan. Nah, tim yang mandiri itu adalah karyawan-karyawan yang mampu mempersembahkan potensinya ya, sehingga tim ini bisa berkinerja dengan bagus. Nah, di sini didefinisikan bahwa self-directed teams itu adalah sebuah kelompok kerja di mana orang-orang yang berdaya guna saling bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan bersama. Tentunya ya untuk tujuan jangka pendek ya dan juga untuk tujuan jangka panjang. Nah, yang namanya tim itu ya seperti project ya, ada masa waktunya, ada yang setahun, ada yang untuk rencana taktis ya 3 tahun ya, atau juga untuk rencana strategis ya 5 tahun. Nah, sehingga di sini ya sebuah tim ya itu sebagai sebuah kelompok kerja efektif ya apabila yaitu
masing-masing yaitu saling memberdayakan ya, kemudian menjamin karakteristik pekerjaan intinya itu apa ya, dan ya yang penting juga saling melengkapi ya untuk kebutuhan psikologi individu. Nah, sehingga untuk memaksimumkan efektivitas ya di sini manajer perlu memastikan bahwa kontribusinya itu diakui, kemudian memberikan dukungan manajemen ya, mungkin juga perlu adanya pelatihan ya, kan setiap orang perlu adanya upgrade ya, refresh ya, berkait dengan ya setiap organisasi menghadapi perubahan-perubahan nyata ya. Nah, sehingga juga mungkin perlu pelatihan-pelatihan terkait dengan teknologi baru, perlu pelatihan mungkin kaitannya dengan bagaimana mengembangkan software baru ya. Dan juga perlu adanya tujuan yang jelas ya dalam tim ya. Penting juga adanya penghargaan dan pengakuan serta bagaimana kelompok kerja itu mesti ada siklus hidupnya ya. Kalau mungkin bisa diistilahkan ibarat ada awal, ada akhir gitu. Ada yang datang, ada yang pergi. Nah, sehingga dalam tim pun ya perlu adanya supaya timnya solid ya, itu juga mungkin perlu diperbarui. Nah, di sini ada beberapa manfaat ya ketika tim kerja mandiri ya itu dilaksanakan ya. Nah, ini harapannya adalah dengan adanya tim kerja mandiri itu ada mutu kehidupan kerja yang bagus, bisa meningkatkan kepuasan kerja, motivasi juga meningkat, karyawan juga bisa dipercaya ya, itu merasa punya tanggung jawab yang lebih besar, meningkatkan produktivitas dan kualitas, dan juga tentunya ketika ada penghargaan ya itu akan mengurangi tingkat keluar masuk ya dan ketidakhadiran, karena merasa bahwa ini adalah tanggung jawab saya, ini adalah bagian saya, sehingga kalau ada penghargaan ya dengan keleluasaan ya dengan penuh rasa tanggung jawab ya, bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Nah, selanjutnya di sini perlu adanya keterbatasan ya dalam perluasan kerja ya, kaitannya yang perlu diperhatikan ya. Nah, ini setiap organisasi ya bahwa dalam tim kerja mandiri itu mengalami keterbatasan dalam biaya modal ya. Karena keleluasaan, kemerdekaan, berbagai hal ya, kreativitas yang dilakukan oleh karyawan itu ada modal yang perlu disiapkan. Kemudian banyak individu yang menginginkan pekerjaan yang lebih sederhana. Nah, ini kan menyangkut daya juang masing-masing individu. Kemudian kaitannya juga dengan tingkat upah, ketersediaan tenaga kerja, dan mungkin juga ini menjamin bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan aman ya, sehingga perlu adanya dipikirkan ya keamanan ya, sehingga perlu mengurangi adanya tingkat kecelakaan, dan juga ya adanya teknologi maju ya, ini juga perlu adanya perluasan pekerjaan. Nah, ini ada beberapa ergonomi dan metode kerja ya. Nah, bagaimana orang-orang bertanggung jawab dengan tempat kerjanya gitu. Nah, dalam ergonomi dan tempat kerja ya ini kita melihat ya, tadi sudah saya singgung ya kaitannya dengan lingkungan kerja ya, penerangan, kegaduhan, kemudian suhu udara, kelembapan dan kualitas udara. Nah, di sini ada beberapa model peralatan yang perlu dipelajari ya. Ada istilah pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Nah, orang tidak biasa karena mengalami hal yang baru. Nah, ini sebuah contoh ya ergonomik ya, di mana orang harus hafal betul ya dengan papan tuts ya yang harus dipencet ya. Nah, sehingga juga perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Nah, ini beberapa level pencahayaan dan contoh tugas ya, di mana ada tingkat pencahayaan yang perlu disediakan oleh organisasi dan tipe-tipe pencahayaannya. Dan yang kaitannya dengan kegaduhan ya, nah ini kan setiap orang ya itu punya level
pendengaran yang berbeda-beda, sehingga ini bagi manajer operasi juga perlu memperhatikan tentang tingkat kebisingan ya, desibel level. Nah, ini ada beberapa sebenarnya dalam analisis metode kerja ya. Nah, tapi nampaknya ya ini nanti perlu di pertemuan selanjutnya ya, sehingga untuk SDM dan desain kerja ya saya kira kita cukupkan terlebih dahulu ya. Marilah kita tutup untuk pertemuan pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.